A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Letting Go 19, tempat kita belajar bersama untuk rilis letting go, untuk belajar meregulasi emosi kita, lebih mengenal diri, lebih mengenal pikiran, perasaan, dan emosi, lebih bagaimana kita menyadari hal-hal yang belum disadari dalam diri kita, untuk kita lebih bisa mastery gitu ya, atau menguasai diri. Dan kata kuncinya adalah mengenal diri sehingga jadi tambah percaya diri, gitu kira-kira. Oke teman-teman, ini udah yang ke-19, jadi perjalanan kita udah lumayan panjang gitu ya. Jadi boleh diulang-ulang kalau yang mau mengulang-ulang, karena saya rasa pengulangan itu akan membawa kita untuk lebih mengerti, lebih dalam, dan yang paling pasti lebih merilis sesuatu gitu kira-kira. Karena kita selalu ya, rumus kita adalah sesama murid yang belajar, semua guru, semua murid. Dan yang paling penting sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi penting sekali untuk melepaskan sesuatu yang kita udah tahu untuk menambah atau mengisi pengetahuan yang baru gitu. Nah, saya pengen mengawali satu statement dari seorang peneliti, saintis lah ya, namanya Dr. Joe Dispenza. Nanti abis letting go kita akan beralih ke placebo ya, ini buku keren banget gitu. Jadi Joe Dispenza tuh bilang begini, I began to ask myself, dia bilang, saya mulai bertanya sama diri saya sendiri, dia bilang, what if people begin to believe in themselves instead of something outside themselves gitu. Jadi Dispenza tuh bilang gini, gimana ya kalau orang-orang mulai mempercayai apa di dalam dirinya daripada di luar dirinya gitu. Sehingga mungkin kita mulai menyadari ya teman-teman, yang di luar diri kita ini kadang-kadang lebih sibuk, lebih hektik, lebih menakutkan, lebih menyeramkan, dan bahkan lebih penting daripada di dalam gitu. Bahkan boleh jadi kita memilih sesuatu hanya untuk memuaskan orang lain misalnya. Gitu ya, memutuskan sesuatu untuk memuaskan orang lain misalnya.
melakukan sesuatu untuk memuaskan orang lain gitu misalnya. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk memuaskan orang lain juga ternyata nggak peduli-peduli amat gitu. Gitu ya. Nah jadi penting sekali statementnya Dispenza tuh keren banget. What if, gimana ya kalau orang-orang udah mulai believe in self? Karena saya selalu mengatakan bahwa banyak banget orang yang second hand people gitu. Setiap hari ngomong kata-kata orang lain, mikirnya pemikiran orang lain, menurut pokoknya katanya, dan mungkin ketakutan untuk mencoba atau mengeluarkan pendapatnya, pemikirannya, karena entah itu takut salah, nggak pede gitu. Sehingga ketergantungan terhadap faktor eksternal itu sangat tinggi gitu kira-kira. Ya, nah jadi semoga ya teman-teman, pembelajaran ini membawa kita menuju meniti ke dalam diri untuk mastery self. Karena jangan lupa, yang akan selalu bersama seumur hidup itu cuma diri kita. Nggak akan ada orang yang akan menyayangi kita kecuali sebaik-baiknya kita menyayangi diri sendiri gitu. Jadi kalau nggak kita yang sayang sama diri sendiri, mau nyari kemana gitu. Dan harapan-harapan faktor eksternal mengerti kita, harapan-harapan orang lain nurut sama ekspektasi kita, itu yang akan membawa kita semakin menderita, semakin stres, depresi, dan seterusnya, karena unrealistic expectation, ekspektasi yang tidak realistis, dan semua orang hanya melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Nah, jadi kembali ke dalam itu penting banget gitu. Ya. Nah, dalam bahasan-bahasan letting go ini berbicara tentang emosi, teman-teman. Ingat ya, kata kunci kita tuh ada di manas. Gitu. Manas itu segitiga mental kita, ada pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Ingat, kita ini punya basic emotion. Ya, saya mau mengulang sedikit ya, supaya teman-teman bisa bedain dulu mana emosi, mana perasaan. Kadang orang nggak bisa bedain sih, mana emosi, mana perasaan. Satu emosi bisa mengeluarkan ribuan pikiran. Jadi kalau overthinking mau ngeberesin pikiran, mending ngeberesin emosinya. Kenapa? Karena satu emosi itu menghasilkan ribuan pikiran. Jadi kalau ngeberesin satu emosi, itu ngeberesin ribuan pikiran gitu. Anyway, nah maka saya pengen mengulang sedikit ya teman-teman. Ada 8 basic emosi gitu. Jadi kalau saya ngambil dari Daniel Goleman gitu ya, di Emotional Intelligence. Kalau kita bicara tentang emosi, sedikit ya. Apakah emosi itu? Kata yang selalu saya rujuk dalam buku ini adalah emosi. Istilah yang makna tepatnya masih membingungkan baik para ahli psikologi maupun ahli filsafat selama lebih dari 1 abad. Jadi emang udah 100 tahun ini masih confused lah ya. What is emotion gitu? Apa sih sebenarnya emosi gitu? Dalam makna paling harfiah, Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap gitu. Oke, makanya salah satu arti emosi itu movere. Movere itu artinya adalah bergerak gitu. Kita bisa bergerak itu karena ada emotion. So, kaitan emosi itu sama energi. Maka dalam Hawkins, energi dibagi 2 energi dibagi 2 vibrasi, dibagi kepada 17 frekuensi gitu. Nah, jadi kalau kita udah mulai menyadari bahwa oke, kita ini makhluk energi yang selalu bervibrasi dan terbagi ke dalam beberapa frekuensi gitu. Maka teman-teman mendengarkan suara saya, tetapi sejatinya suara itu hanyalah instrumen. Suara hanya rambatan, tetapi suara di belakangnya ada vibrasi. Maka mulailah percaya sama vibrasi daripada sama kata-kata. Karena saya bisa bohong, tapi vibrasi nggak bisa bohong. Karena kata-kata bisa menipu, tapi vibrasi nggak bisa menipu. Kenapa? Ketika kita merasakan vibrasinya, kita akan tahu rasa sejatinya gitu. Maka ketika kita lebih peka kepada vibrasi, kita akan tidak mudah untuk tertipu oleh kata-kata gitu. Sebagai contoh sederhana. Pernah nggak ngedengar ada orang ngomong muter-muter tapi nggak ada maknanya gitu, nggak ada isinya. Tapi mungkin kalau orang ini wise, orang ini bijaksana, omongannya nggak terlalu banyak tapi jelek banget gitu. Makanya Rumi selalu mengatakan apa yang disampaikan dari hati akan menyentuh hati gitu. Artinya apa?
Yang menyentuh itu bukan kata-katanya, tetapi vibrasi di belakang kata-katanya. Bahkan diamnya kita itu bervibrasi gitu. Makanya seorang ibu yang peka sama anaknya, bahkan anaknya tidak berkata-kata, ibunya tahu kalau anaknya lagi sedih. Ibunya tahu kalau anaknya lagi bad mood misalnya. Kenapa? Karena kita tuh memancarkan vibrasi gitu. Jadi kalau dalam istilah sains itu, kita tuh ada torus, di dalam torus, kita itu ada di dalam gelombang vibrasi gitu. Dan vibrasi itu sebetulnya yang terus-menerus memancarkan sesuatu gitu. Oke? Nah, itulah kenapa kita penting untuk tahu nih, emosi kita gimana, perasaan kita gimana, pikiran kita gimana gitu. Dan kalau kita nggak mau menyadari, bahkan nggak mau belajar, akhirnya kita dikendalikan nih sama si emosi gitu. Padahal emosi itu didesain untuk apa? Untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari gitu. Makanya semakin kita banyak memiliki waktu untuk mempelajari diri, kita akan mengurangi waktu untuk menilai orang lain. Pun sebaliknya, kalau terlalu sibuk mikirin orang lain, gimana kita punya waktu untuk mengenal diri gitu kira-kira. Ya, nah, jadi teman-teman kembali nih ya, bahkan pertemuan kita ini nggak mungkin kalau nggak ada vibrasi dan frekuensi, nggak mungkin. Karena yang nggak sefrekuensi nggak akan kesini. Pun kesini nggak akan betah pasti gitu. Karena kenapa? Ini apa sih, ngomongin apa sih, nggak jelas banget misalnya. Karena connectivity kita, nomor satu itu hanya berdasarkan emosi dulu gitu. Saya kasih contoh sederhana. Tertarik dulu, baru kita cari alasan kenapa aku tertarik. Karena kecerdasan emosi itu memengaruhi lebih dari 40% dalam keseharian kita. Jadi kalau udah nggak suka, ya emang nggak suka aja udah gitu. Nggak bisa dipaksa. Maka ilmu kesadaran itu nggak bisa dipaksain. Kenapa? Ujungnya adalah kenyamanan. Karena kalau kita udah mulai nyaman, otak kita itu tidak bicara benar atau salah. Nyaman atau enggak. Gitu. Sehingga ya itu hal nggak bisa dipaksa gitu kira-kira. Anyway, nah makanya begitu emosinya oke, baru pikiran akan mencari alasan kenapa emosiku oke gitu. Jadi kata kuncinya adalah suka nggak gitu. Kalau nggak suka nggak bisa dipaksa. Gitu. Nah makanya semua berkaitan sama apa? Energi, vibrasi, frekuensi, emosi, pikiran dan emosi, perasaan dan pikiran gitu. Gitu ya. Nah jadi balik lagi teman-teman, kalau kita udah mulai menyadari ini, banyak hal yang akan kita ngerti gitu. Dan banyak hal yang kita sadari bahwa nggak bisa maksa gitu. Semakin maksa, semakin bentrok, semakin kacau pasti. Gitu ya. Makanya ingat kalau kita bahas, salah satu belenggu diri kita adalah ingin memaksakan. Dah. Kalau ingin memaksakan, siap-siap banyak kecewa. Ingin memiliki, siap-siap banyak kecewa. Ingin dihargai, siap-siap banyak kecewa. Ingin diakui, siap-siap kecewa gitu. Karena kenapa? Kaitannya sama emotion intelligence. Maka penting banget untuk merawat kecerdasan emosi kita gitu. Ya, jadi ada pertanyaan, jadi harus gimana? Harus belajar. Ya. Luangkan banyak waktu untuk mempelajari diri sendiri daripada ingin merubah orang lain mengikuti keinginanku. Luangkan banyak waktu untuk belajar diri sendiri daripada kebablasan waktu untuk menilai orang lain gitu. Gitu ya kira-kira. Ada yang masih ingat. Bukan time will heal, tapi practice will heal. Nice banget. Oke, nah. Ada 8 emosi dasar yang mungkin kita akan pahami. Yang nomor 1, itu namanya amarah. Ya, semua orang punya amarah. Amarah adalah emosi, tapi amarah karena apa? Itu perasaan. Jadi ingat ya gambar manas. Manas itu ada emosi di sini, segitiga, emosi, perasaan, pikiran. Jadi emosi, kita rata-rata sama, punya semua sama. Jadi basic line gitu. Ya, salah satunya adalah apa? Amarah. Beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung,
bermusuhan, dan ya paling hebat kekerasan dan kebencian gitu misalnya. Itu semua kita punya itu. Ya, makanya teman-teman kalau berkaitan sama Gustav Jung gitu, salah seorang ahli psikoanalisis, kita tuh semua punya archetype. Kita tuh semua punya bawaan dasar, default pabrik. Default pabrik kita tuh ada yang namanya shadow. Sehingga teman-teman, semua orang pasti punya masa kelamnya masing-masing. So itulah kenapa saya selalu mengulang-ulang, nggak usah terlalu mengidolakan, apalagi merendahkan. Don't look up, don't look down. Kenapa? Mengidolakan pasti kecewa, merendahkan pasti nggak asik juga sih gitu. Jadi belajar untuk biasa aja tuh penting. Karena kenapa? Setiap orang pasti akan melakukan sesuatu yang akan mengecewakan kita, fix. Kenapa? Defaultnya itu ada shadow namanya. Kenapa? Karena ya kita punya default emotion by the way. Dan emosi itu berkaitan sama genetik gitu. Diwariskan terus gitu. Gitu ya. Jadi emosi ini salah satu daya kenapa kita bisa hidup dan survival, karena kita punya emosi gitu. Anyway, nah jadi nomor 1 adalah amarah. Saya cepat aja ya teman-teman ya, karena ini review kan. Amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Oke ya, saya ulang ya. Kita semua pasti punya ini. Kita semua punya ini. Amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Nah, ini emosi. Basic design emosi. Tapi kata Goleman juga, udah 100 tahun emang desainnya masih terus berkembang. Maka teman-teman, saya selalu mengulang-ulang lagi bahwa bawalah koma dalam hidup. Karena kalau kita ngebawa koma dalam hidup, kita akan nggak bisa menikmati hidup. Apa maksudnya? Kalau ada apa-apa, komain. Contoh, duh kayaknya aku gagal, koma. Belum titik tuh. Ternyata besoknya oke, koma juga. Besoknya nggak oke, koma lagi gitu. Karena sebelum kita gitu ya, sebelum kita udahan gitu, itu semuanya koma berulang-ulang gitu. Ya, itu semuanya adalah continuous, itu adalah semua dinamis gitu kira-kira. Makanya salah satu hukum perputaran itu adalah seperti roda, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi sedih, siap-siap happy. Pun kalau lagi happy, siap-siap sedih. Kenapa? Karena pasti tuh. Pasti akan ada koma gitu. Maka ketika kita terlepas dari dualitas, ketika kita sudah tidak ada di atas dan di bawah, gimana caranya supaya kita dalam roda ini aman? Jadilah poros gitu. Karena poros nggak pernah mengikuti atas dan bawah, dia stay di pertengahan. Nah, stay di pertengahan itulah namanya letting go gitu. Gitu ya. Jadi letting go mau mengajarkan kita menjadi poros. Karena kalau udah jadi poros, mau rodanya muter gimana pun, it's okay. Kalau mau muternya gimana atas bawah, it's okay juga. Kenapa? Karena letting go. Gitu ya. Nah, nggak mungkin kita letting go kalau kita nggak mengenal perasaan kita, tuh nggak mungkin. Ya, makanya pelajari emosi, pelajari perasaan, perhatikan pikiran gitu. Kan kita tuh merasa setiap hari berpikir, padahal kita nggak berpikir sih. Pikiran yang menggunakan kita. Karena kalau kita berpikir, aku yang menggunakan pikiran gitu. Gitu ya. Nah, jadi balik teman-teman semua, yuk sibukkanlah diri kita untuk mengenal diri gitu. Sibukkanlah diri kita untuk terus menyelami diri gitu. Untuk kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang siapa? Tentang diriku. Bukan orang lain gitu kira-kira. Nah, maka ketika kita udah mulai fokusnya ke dalam, kita akan merubah faktor eksternal. Karena di luar itu adalah proyeksi dari dalam. Ya, contoh. Teman-teman, ini disclaimer dulu ya, pemanasan dulu seperti biasa, karena ini tadi banyak yang baru, jadi
saya sedikit bikin puzzle-puzzle 18 episode sebelumnya gitu, supaya nanti masuk ke sini langsung jreng gitu. Contoh. Apa yang terjadi di luar diri kita, itu tergantung apa yang diproyeksikan dari dalam. Banyak dari kita tuh nggak nyadar, kita ngelihat apa-apa bukan di luar tapi di dalam. Emang teman-teman sekarang lagi ngelihat saya? Enggak, teman-teman lagi ngelihat layar handphone. Betul nggak? Layar memproyeksikan isinya. Tetapi ini semua sebetulnya terjadi di mana? Di dalam diri kita. Karena sebetulnya yang kita lihat hanyalah cahaya yang memantul, yang masuk melalui retina mata kita, di-invert di sini, di otak kita, maka kita punya mental image gitu namanya. Dan semua yang terjadi di luar sebetulnya terjadi di dalam. Terbukti ketika teman-teman ngelihat ini terus merem, kok masih ada bayangannya di dalam. Karena kenapa? Dia terekam di dalam memori. Clear ya? Nah, yang menarik adalah kalau kita punya masalah dengan memori, orang lain ngejelekin kita sekali, tapi kita nginget-ngingetnya 100 kali sehari. Dia ngejelekin dan menghinanya sekali, tapi kita menghina di memori kita 100 kali sehari. Siapa yang lebih jahat? Betul nggak? Tiap ketemu orang, aku tuh dijelekin sama dia. Ketemu lagi, aku tuh dijelekin sama dia. Dia emang ngejelekinnya sekali loh. Tapi kita yang mengulang-ulang di dalam memori kita. Kita yang terus play the button. Mencet tombol gitu. Terus habis gitu kita ngomong, dia sih membuat aku begini. Nyalahin di luar terus gitu. Padahal yang dalam tanda petik kalau ngomongin bermasalah, semua permasalahan bukan aku dengan dia, tapi aku dengan egoku gitu. Jadi pokoknya jangan bosan-bosan saya ngomong ini ulang-ulang. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Ego ada di mana? Di dalam. Jadi kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Begitu kamu menyelesaikan di dalam, di luar selesai. Kenapa? Problemnya di sini. Anyway, nah pertanyaannya, logik aja. Kalau teman-teman nonton di bioskop, layar itu diam, dia hanya pasrah kepada proyeksi dari proyektor. Betul nggak? Layar tuh nggak bisa komplain. Ketika ada satu scene yang dia nggak suka, nggak tiba-tiba jadi hitam, ya udah aja terima. Layar itu tugasnya hanya menerima proyeksi dari proyektor. Selesai. Dan yang menarik adalah ketika si filmnya atau proyeksinya kebakaran, layar nggak kebakar. Ketika banjir, layar nggak basah. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita menyadari kita adalah sang proyektor itu, kita hanya didesain untuk menerima semua proyeksi semesta yang terjadi pada film kita masing-masing gitu. Dan film itu udah pasti film yang terbaik untuk kita masing-masing. Karena kita semua udah punya pemeranan yang terbaik. Cuman kita menolak peran kita. Kenapa? Ngelihat peran tetangga lebih baik gitu kira-kira. Makanya kan yang selalu diulang-ulang teman-teman, kalau hidup pengen bahagia, jangan curi casting orang lain. Jangan curi peran orang lain. Biarkan dia berperan dengan perannya dan aku punya peran. Semakin kita ingin menjadi orang lain, semakin kita akan menyakiti diri sendiri. Betul nggak? Dan ini nggak sadar biasanya. Sehingga kita kecanduan seperti dan menjadi orang lain gitu. Kecanduan menjauhkan diri dari diri sendiri gitu. Dan justru ketakutan untuk jadi diri sendiri. Kenapa? Nggak pede. Aku bisa emang ya? Aku bisa emang ya gitu. Gimana mau nggak pede? Orang mengungkapkan perasaan aja nggak berani. Membohongi diri terus, membohongi diri lagi, membohongi diri terus, membohongi diri. Dan itu alasannya untuk apa? Untuk berbaik, berbuat baik kepada yang di luar gitu. Yang menarik adalah output keluarnya baik, tapi membakar ke dalam gitu. Anyway. Ya, nah. Balik lagi ke layar tadi gitu teman-teman. Jadi ingat bahwa proyeksinya dari sini. Yang di luar semua layar.
Jadi kalau saya memproyeksikan film India, semua dramanya pasti drama India gitu. Yang lucu dan unik, tiap hari memproyeksi drama India atau drama Korea, terus pengen ngerubah, kamu ganti dong, kamu ganti. Lah, kok nyuruh ganti yang di luar, kan kamu yang memproyeksikan. Betul nggak? Gambar yang ada di layar nggak akan pernah berubah selama proyeksinya tidak dirubah. Semakin merubah proyeksi, yang di layar pasti berubah. Dapat ya, teman-teman ya? Sampai sini oke? Ini kok diam-diam gini sih? Ini merhatiin nggak ya? Kira-kira? Cek. Oke nggak nih? Oke. Paham ya? Atau puyeng? Oh oke. Ini kalau lagi offline ya, muka-mukanya tuh gini nih. Ngomongnya paham sih? Paham. Nah tapi gini nih. Nah gitu, biasanya. Ya, biasanya. Oke ya. Ya pengalaman offline tuh gitu-gitu. Paham? Paham. Ya. Coba gimana? Ya gitu deh, gitu. Ujungnya gitu deh aja. Ya udah. Ya nggak apa-apa ya. Mau paham mau nggak, yang penting pura-pura paham juga nggak apa-apa sih. Ya. Yang penting enjoy. Ya, itu aja. Ya. Oke. Nah, kita sekarang udah mau masuk ke frekuensi by frekuensi, teman-teman. Ya. Nah, jadi gini. Hawkins itu membagi 2 tingkat vibrasi nih. Ingat ya, kita itu energi, ada 2 vibrasi. Ada vibrasi positif, ada vibrasi negatif. Vibrasi positif namanya power. Vibrasi negatif namanya force. Jadi vibrasi yang positif itu membangkitkan, yang force itu melemahkan. Jadi kalau kita milih yang melemahkan terus, kita akan ada di level bawah tuh. Nah makanya dalam terminologi teologis, frekuensi rendah namanya neraka. Frekuensi tinggi namanya surga gitu. Jadi kalau ngomongin surga dan neraka, sebetulnya bukan tempat geografis, bukan. Tetapi frekuensi kita lagi ada di mana per saat ini. Itu yang penting. Gitu ya. Makanya simbol neraka itu nar, panas. Frekuensinya rendah. Simbol surga itu apa? Air yang mengalir, flowing gitu. Nah jadi pertanyaannya kalau kita bicara dalam konteks ini, kita yang benar-benar tahu kok kita lagi ada di mana gitu. Kan kalau kata Dewa, di dalam keramaian aku merasa sepi. Rame tapi sepi gitu. Kenapa? Karena rame atau sepinya ternyata tidak ditentukan sama banyaknya orang. Alone sama lonely 2 hal yang berbeda. Sendiri dan kesepian itu 2 hal yang berbeda. Oke? Nah, Hawkins dengan sangat indah itu menggambarkan dari konteks yang namanya frekuensi, itu 17 frekuensi, dari level 20 yang paling rendah, sampai 1000 yang paling tinggi. Ya. Nah teman-teman coba rasain ya. Saya mau bacain satu-satu. Kira-kira teman-teman paling sering ada di kelas berapa? Apa 20, apa 30, dan seterusnya. Nah, malam hari ini kita akan bahas level 20 lah ya. Tar. Oke. Malam hari ini kita akan bahas dari 20, 30, 50. Kita kira-kira. Ya. Nah, saya mau bacain cepet aja ya, teman-teman ya. Ini hanya untuk mengulang. Jadi teman-teman coba rasain sekarang. Keseharian kita seringnya yang mana gitu. Ya, dengerin baik-baik. Level 20 itu namanya rasa malu atau shame. Malu, shame. Ya, jangan menyepelekan malu. Ya, jangan menyepelekan malu, rasa malu. Ketika rasa malu hadir, hal yang terjadi adalah merasa diri sangat hina dan memalukan.
Secara tradisional disertai dengan pengasingan diri, energi level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Aku tuh nggak ada harganya. Ya, ini level paling rendahnya di Hawkins gitu. Jadi kalau sering merasa diri sangat hina, itu level paling bawah gitu. Kan saya udah ulang-ulang ya teman-teman. Kalian emang gak sempurna sih. Tapi kalian berharga gitu. Sangat berharga. Makanya hadir di sini gitu. Ya. Naik satu level, itu 30 namanya rasa bersalah. Guilt. Oke. Pada medan energi ini, seseorang ingin menghukum dan dihukum. Ini mengarah pada penolakan diri, penyesalan, penghancuran diri. Pokoknya urusan diri semua konteksnya adalah ini salahku. Udah pokoknya saya paling salah aja. Aku tuh ibu yang gak baik, aku tuh istri suami yang gak baik, aku tuh orang tua yang udah aja. Aku tuh gak baik gitu. Dan yang menarik adalah, aduh maaf ya ini kalau ke-trigger, tapi Hawkins bilang begini, punya kecenderungan bunuh diri. Memproyeksikan kebencian terhadap diri sendiri kepada orang lain dengan orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Jadi, ya itu tuh. Konteksnya menyalahi diri terus gitu. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Ya. Dan level 50 itu namanya apati, apatis. Energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan, gak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, serta perasaan aku gak bisa. Dan ini nih, yang paling sering terjadi di level apatis tuh, kenapa aku harus peduli? Ngapain? Bodoh amat. Sorry ya, kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Orang miskin tuh banyak yang di level apatis, nggak peduli. Kenapa orang miskin? Karena dia tidak menjalankan hukum terima kasih. Lupa kalau ada terima, perlu kasih. Maka apa yang kita kasih akan kembali sebagai penerimaan. Akan kembali lagi menuju kepada kasih, terima kasih. Itu hukum perputaran gitu. Dan itu nanti akan berkaitan sama tarik-menarik. Maka apa yang kita dapat adalah sesuatu yang kita keluarkan. Mental miskin, ya elah, sayanya aja perlu dibantu. Dia pengen nerima terus gitu. Nah, ngasihnya nggak ada gitu. Maka ketika dia pengen nerima terus dan dia nggak mau ngasih, nggak akan ada tuh perputarannya. Dan ngasih di sini kan kalau nggak punya uang ya nggak harus uang, bisa tenaga, bisa pikiran. Seenggaknya memberikan sesuatu yang paling penting, simple aja. Indikator parameter orang yang spiritualitasnya membaik, belajarnya mulai oke, sederhana. Tingkat menyebalkannya berkurang gitu misalnya. Oke? Makanya Hawkins bilang di level apatis ini, kemiskinan lumrah terjadi pada level ini gitu. Jadi kalau di level ini, udahlah. Mentalnya yang miskin berarti. Kenapa? Karena ngapain harus peduli? Saya aja susah makan. Ngapain harus nolong? Saya aja kesulitan gitu. Nah gitu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Nah, kita akan detailkan 20, 30, 50 ini di level frekuensi yang paling 3 terbawah gitu kira-kira. Jadi sorry ya kalau misalnya banyak bete, banyak benci, itu lagi frekuensi rendah banget, itu neraka namanya. Jadi lucu ya, saya selalu ulang-ulang kasih contoh. Aku tuh masuk neraka, padahal tiap hari lagi kesal terus, ya dia udah di neraka sebetulnya gitu. Kok takut masuk neraka orang tiap hari di situ gitu. Anyway. Ya, nah jadi balik lagi teman-teman, start untuk membaca. Iqra gitu bahasanya.
Ikro tuh artinya observe. Observasi gitu. Check and recheck, check and recheck, check and recheck. Saya lagi ada di mana gitu. Anyway. Ya. Oke, teman-teman ya. Cukup ya pemanasannya ya. Oke. Kita mau sampai jam berapa nih? Kita perjanjian dulu. Ini baru mulai nih. Lama juga pemanasan ya. Ya lumayan lah. Lanjut ya. Oke. Cukup no. Jangan nambah sedih dong. Oke, sip ya. Ngikut aja. Nice. Lanjut ya. Oke. Kita mulai masuk ke bab 4. Bab 3 kita udah beres nih. Gila ya, bab 4 udah 19 episode coba. Tapi ya udahlah teman-teman ya. Kan nggak buru-buru namatin juga kan, kita nggak ngejar apa-apa lah ya, just enjoy. Oke. Nah, di bab 4 ini itu Hawkins langsung loncat ke judulnya tuh menarik nih. Apati dan depresi. Ya, kita akan banyak belajar tentang apati dan depresi gitu. Oke, teman-teman, semangat ya. Nah, biar semangat. Oke, sip. Yang perlu dicatat-catat, catat. Anyway, kan nanti ada rekamannya juga sih. Oke, siap ya. Let's start with apathy and depression. Apati dan depresi, by the way. Bab 4. Apati adalah keyakinan aku tak mampu. Ya, udah nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Oke? Apati adalah keyakinan aku tak mampu. Sebuah perasaan bahwa kita tak mampu melakukan apapun terhadap situasi kita dan tak ada orang lain yang bisa membantu. Tolong garis bawahi ini. Udahlah. Saya nggak mampu dan nggak ada orang yang bisa nolong. Kalau ngomongin nggak ada orang yang bisa nolong, benar sih. Gitu. Ya, teman-teman, please jangan depend on anything. Jangan berharap suatu saat akan ada dewa penyelamat yang menyelamatkan bla 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 bla. Udahlah. Udah aja. Ya, ingat, my life is my making. Hidupku tergantung pilihanku. Anyway. Nah, apati adalah keyakinan aku tak mampu, sebuah perasaan bahwa kita tidak mampu melakukan apapun terhadap situasi kita dan tidak ada orang lain yang bisa membantu. Perasaan ini merupakan ketiadaan harapan dan ketidakberdayaan. Ini terkait dengan pikiran-pikiran seperti siapa yang peduli, apa gunanya, ini membosankan, mengapa harus repot, lagi pula aku tak bisa menang, peduli ngapain sih, gak akan menang, gak akan bisa, gak akan ngerti, ngapain ini susah, udahlah. Nah gitu kira-kira. Ini mudah-mudahan gak ada di ruangan ini ya. Kan di ruangan ini semua mau belajar gitu ya. Anyway. Ini merupakan peran yang dimainkan oleh, ya ini di film Winnie the Pooh ya, Eeyore namanya. Karakter murung dalam Winnie the Pooh yang mengatakan, oh well. Kan dia, oh well. Ini biasanya seperti biasa teman-teman ya, ini karena racikan saya, jadi saya akan kaitkan kemana-mana untuk konteks ini gitu ya, saya kaitkan ke beberapa perspektif gitu. Ini rata-rata sering gini nih orangnya. Dah. Nah gitu tuh. Coba perhatiin deh. Lagi gimana? Nah gitu tuh. Gitu ya, menghela. Gitu tuh. Ya. Nah, lagi pula tidak akan ada gunanya hilangnya keberanian, kalah, merasa mustahil, sulit melakukan apapun, merasa sendirian, menyerah, terisolasi, terasing, menarik diri, terpisah, terpencil, murung, merasa terlemahkan,
merasa tak terpenuhi, pesimistis, tidak peduli, nggak ada humor. Nggak ada humor nih ya. Teman-teman kurang humor hati-hati ya. Kurang humor hati-hati aja. Merasa tidak berarti, absurd, tidak punya arah, tidak berdaya, merasa gagal, terlalu lelah, putus asa, kacau, menjadi pelupa, fatalistis, merasa sangat terhambat, merasa terlalu tua, merasa terlalu muda. Pahin belajar gini-gini masih muda gitu. Padahal nggak tahu ya. Urusan muda tua nggak terlalu penting dalam tanda petik. Kenapa? Karena menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Hancur, negatif, merasa hancur gitu ya. Kesepian, tidak berguna, tidak bisa merasa nam itu apa ya? Kebas. Suram. Bosen gitu. Ya ini Hawkins ngasih detail gitu ya. Ini si apatis tuh di situ gitu. Tujuan biologis dari apati adalah mengharap bantuan, tetapi bagian dari perasaan itu sendiri merasa bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Ngarep, tapi udah apa ya? Nggak mungkin gitu. Nah ini terjadi sama orang yang berdoa. Ketika dia berdoa, sikap hatinya miskin dan mentalnya down. Ketika dia, aku nggak berdaya, udah yang datang nggak berdaya juga, gitu kira-kira. Gitu ya. Sebagian besar populasi dunia berada pada level apati. Nih, ini harus digarisbawahi sih. Sebagian besar populasi dunia berada pada level apati. Sebagian besar populasi dunia berada pada level apati. Ini note banget sih. Bagi mereka, tidak ada harapan bahwa mereka akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Juga tidak akan ada bantuan datang dari tempat lain. Ya. Aduh. Gimana ya? At some point ketika ada di level ini emang susah sih, betul. Dan itulah kenapa jangan lelah untuk belajar gitu teman-teman. Ya. Orang-orang kebanyakan sering apatis dalam sejumlah bidang kehidupan, tetapi hanya secara berkala menghadapi apati yang luar biasa terkait seluruh situasi hidup mereka. Apati mengindikasikan kurangnya energi hidup dan mendekat ke kematian. Jangan lupa, marah 1 menit, 5 menit, sistem imun tubuh shutdown 6 jam. Jadi kalau mau marah mikir-mikir gitu. Banyak sel yang tidak diregulasi gitu nantinya. Ya. Ini diobservasi selama peristiwa pengeboman kota London pada Perang Dunia Kedua. Bayi-bayi dipindahkan ke kamar-kamar anak dan wilayah-wilayah aman yang terpencil di Inggris, di mana kebutuhan fisik, nutrisi, dan medis mereka dipenuhi. Namun, bayi-bayi itu mengembangkan sikap apati. Mereka kehilangan selera makan dan tingkat kematiannya tinggi. Bukan gak boleh marah sama sekali, tetapi meregulasi marah. Jangan sampai marah yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol marah gitu. Ya. Ditemukan bahwa sikap apati disebabkan oleh kurangnya pengasuhan dan kedekatan emosional dengan sosok seorang ibu. Nih. Aduh, ini garis bawahi banget nih guys. Ini saya garis bawahi ya. Kalian para ibu, please ini mah. Ini mah, kalau kata orang Sunda ya, please ini mah. Ditemukan bahwa sikap apati disebabkan oleh kurangnya pengasuhan dan kedekatan emosional dengan sosok seorang ibu. Jangan lupa, ibu itu mitokondria hidup gitu ya. Artinya penting banget sih relationship sama ibu, by the way. Jadi ini bukan melemahkan bapak, bukan loh ya, bukan. Bukan untuk membandingkan, bukan. Nanti ngerti, bentar lagi ngerti. Ini masalah emosional, bukan fisik. Tanpa cinta dan kasih sayang, mereka kehilangan keinginan untuk hidup. So that's why kenapa Rumi selalu mengatakan, love
is bridge to anything. Cinta adalah jembatan untuk apapun. Anyway. Ya, jadi dahsyat sih ya. Ujung-ujungnya tuh welas asih lagi gitu, mau apapun ya ternyata. Kita tahu kalau di depan ada kata ke, itu pasti ngomongin sifat. Kalau orang marah, disebut kesetanan. Itulah kenapa nomor 1 tuh sifat ketuhanan yang mengesa dalam diri kita gitu. Apa sih sifat Tuhan? Welas asih lah. Maka kalau udah ketuhanan yang Maha Esa, baru bisa jadi kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Jadi menjadi manusia setelah kita berwelas asih. Artinya apa? Kalau kita kekurangan welas asih, ya kayaknya nggak pantas dianggap manusia gitu kira-kira. Mungkin levelnya masih orang gitu. Karena ternyata balik lagi nih, Stephen Hawking mengatakan bahwa masalah emosional bukan fisik. Tanpa cinta kasih sayang, mereka kehilangan keinginan untuk hidup. Anyway. Oke. Di Amerika Serikat, kita bisa melihat daerah-daerah tertentu yang penduduknya bersikap apatis. Ketika orang-orang dari daerah seperti itu muncul di berita televisi, seringkali dengan komentar seperti, jika pemerintah tidak memeriksa kondisi kami pasti akan kelaparan, tidak ada yang bisa diharapkan. Perasaan apati terkait teknik pelepasan itu sendiri bisa muncul sebagai perlawanan. Perlawanan tersebut bisa mengambil bentuk sikap dan pikiran seperti, teknik ini tak akan berhasil, apa bedanya? Aku belum siap untuk begini. Tidak ada bedanya. Aku terlalu sibuk, melepaskan perasaan dan pikiran itu melelahkan. Aku terlalu kacau, aku lupa, aku terlalu tertekan, aku sangat ngantuk, aku sangat lelah, udah deh gitu. Udahlah, gak akan berhasil, udahlah. Teman-teman pernah gak ngalamin gitu atau ngelihat orang yang, ayo dong, belum dicobain, gak bisa, misal gitu ya. Anyway, don't judge ya, ini bukan untuk dijudge gitu, tapi untuk dievaluasi gitu. Beda tipis antara ngegosip sama mengevaluasi. Ya, tipis nih, kita lagi ngegosip tapi lagi mengevaluasi. Jadi kalau kalian mau ngegosip, bilang aja, ini nggak ngegosip ya, ini mau mengevaluasi. Dia tuh ya, panjang jadinya ya. Nah akhirnya kalau gitu jadinya gini nih, ya, gitu kira-kira. Nah gitu. Ya. Oke. Nah. Ini yang menarik nih teman-teman ya. Jadi setelah tadi dibicarain tentang bayi-bayi di London, Perang Dunia II gitu. Terus tadi cerita tadi gitu bahwa jalan keluar dari apati adalah mengingatkan diri sendiri tentang niatan kita. Yaitu menjadi lebih bahagia dan bebas, menjadi lebih efektif dan agung, wise lah ya bahasanya. Dan melepaskan perlawanan terhadap teknik pelepasan itu sendiri. Saya ulang ya. Jalan keluar dari apati adalah mengingatkan diri sendiri tentang niatan kita. You deserve gitu. Artinya, kamu tuh layak bahagia gitu loh teman-teman. Kamu tuh layak untuk bebas gitu. Dan menariknya adalah kita semua terpenjara di mana pintu penjaranya nggak ada kuncinya. Dia terbuka. Cuman nggak mau keluar aja sih gitu. Karena kenapa nggak mau keluar? Karena dia tiap hari berputar di frekuensi pemikiran. Sehingga udah jelas-jelas tinggal keluar, tetap nggak mau gitu. Anyway. Ya. Ingat ya teman-teman ya. Gak ada yang bisa ngerubah pokoknya. Mau beli buku 10, ikutan seminar, ikutan apa. Kalau gak dari sini, nothing happen.
Dan teman-teman bisa ngerasain nggak? Ketika kita kumpul di malam ini, di kelas ini, dengan sama-sama mau belajar, ada vibes yang enak nggak teman-teman? Bisa ngerasa nggak? Semua orang hadir, mau belajar, mau letting go. Event ini vibes-nya tuh enak banget, bisa ngerasa itu nggak teman-teman? Tuh nggak? Dan itu puncak rindu tuh di situ sebenarnya. Yang kita rindu tuh vibes-nya gitu. Ngangenin gitu ya, kira-kira bahasanya gitu ya. Karena ternyata yang kita cari tuh ini nih gitu. Dimana kita hadir tanpa judgement, hadir ke sini nggak menilai, tidak saling kenal juga nggak usah saling ngejelekin. Kenapa? Karena kita berada di wilayah orang-orang yang nggak rese sama orang lain gitu kira-kira. Setuju nggak? Nggak ngejat satu sama lain, nggak menjatuhkan satu sama lain. Kenapa? Karena kita datang ke sini datang dengan kerendahan hati gitu. Dan semuanya nggak ada yang ngerasa penting gitu. Even sayanya nggak penting gitu. Berarti datang ke sini bukan dengan kepentingan, tapi dengan ketulusan gitu. Anyway. Itu mungkin kalau kita bicara sesuatu yang agung, sesuatu yang wise gitu. Karena ya vibes ini yang priceless gitu teman-teman. Priceless. Anyway. Ya. Setuju? Jadi, kalau kita bicara dalam konteks ini sekali lagi ya, gak ada yang bisa merubah di dalam kecuali diri kita sendiri gitu. End of topic. Jadi semakin nomor satu, udahlah, gak usah pengen dihargai, gak usah pengen diakui, gak usah pengen memiliki, gak usah pengen mengatur, dan yang paling penting gak usah pengen menjadi orang lain gitu. Karena aku cukup dengan diriku. Karena ini penuh dengan apa ya bahasanya ya? Cukup gitu. Kata cukup tuh dahsyat gitu teman-teman. Karena banyak tuh belum tentu cukup gitu. Dan menjadi cukup itu nice gitu. Ya benar kalau ngomongin pakai selesai dengan diri gitu ya kira-kira. Nice gitu. Ya. Nah. Next on, kita bicara tentang dua terms nih. Aku tak mampu, aku tak akan. Aku tak mampu versus aku tidak akan. Ya. Oke. Cara lain untuk keluar dari apati adalah dengan melihat apa yang kita dapatkan dari sikap itu. Lucu ya. Udah tahu kalau sikapnya gitu, hasilnya nggak enak. Tapi pengen berharap hasilnya beda, tapi sikapnya sama. Coba gimana? Kan rada insanity gitu kalau kata Einstein. Insanity adalah kegilaan adalah doing the same, melakukan hal sama berulang-ulang, tapi hasilnya pengen beda gitu. Ya. Nanam cabai, tapi tiap hari doa, ya Allah, tumbuhkanlah durian. Gak bisa lah. Aneh gitu. Oke. Cara lain untuk keluar dari apati adalah dengan melihat apa yang kita dapatkan dari sikap itu. Yang kita dapatkan bisa jadi adalah alasan-alasan untuk menyelamatkan muka demi menutupi apa yang sebenarnya kita takuti. Karena pada kenyataannya kita adalah makhluk yang sangat cakap, yang mampu melakukan banyak hal, maka sebagian besar aku tak mampu sebenarnya adalah aku tidak akan. Begitu kita ngomong, aku gak mampu, gak akan aja udah. Contoh.
Contoh ya. Contoh nih. Pikiran, perasaan, energi tubuh. 4. Kalau 4-4-nya berjalan pada direction yang sama, that's powerful. Oke? Jadi kalau ada pikiran, perasaan, energi tubuh berjalan ke titik yang sama 4-4-nya, that's powerful. Itulah ucap, laku lampah, ucap, perilaku, kata-kata, perilaku itu selaras gitu. Makanya sering dikatakan walk the talk. Lakukan apa yang kamu ucapkan. Contoh, ketika saya menginginkan sesuatu, saya punya niat nih. Pikiran oke, tetapi perasaan ngomong gini, kayaknya nggak mungkin deh. Sesaat kalian atau saya ngomong kayaknya nggak mungkin, kita lagi ngomong, aku nggak mau. Semesta bingung nih, lu maunya apa sih? Pengen, tapi bilang nggak mungkin. Gimana sih? Gitu, confused gitu. Akhirnya nggak selaras. Yang akhirnya apa? Tiap 2 langkah ganti cita-cita gitu. 2 langkah ganti cita-cita lagi. Terus ngomong, cita-citaku tidak pernah terkabul. Ya, bukan nggak terkabul, kamunya aja gitu kira-kira. Ya. Dapat ya? Oke. Karena pada kenyataannya kita adalah makhluk yang sangat cakap yang mampu melakukan banyak hal, maka sebagian besar aku tak mampu sebenarnya adalah aku tidak akan. Di belakang aku tak mampu atau aku tidak akan seringkali adalah rasa takut. Maka ketika kita melihat apa yang ada di balik perasaan itu, kita telah meningkatkan skala kita dari level apati menjadi level ketakutan. Ketakutan adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada apati. Nah, takut better daripada apati gitu. Ya, jadi mendingan takut daripada apatis. Kenapa? Karena level energinya lebih tinggi gitu. Ketakutan setidaknya mulai memotivasi kita untuk bertindak dan dalam tindakan itu, kita bisa kembali memasrahkan rasa takut dan beralih ke level amarah atau kebanggaan atau keberanian, dan semuanya adalah level keadaan yang menjadi lebih tinggi dari apati. Jadi simple, Hawkins mau ngajak, cari cara gimana caranya jangan apatis aja. Dah. Clear ya teman-teman ya? Di VT saya itu ada skala ini udah saya posting, jadi teman-teman kalau mau ngelihat bisa ada di situ nanti. Dari mulai shame, apathy, guilt dan seterusnya gitu. Ya. Mari kita ambil contoh masalah manusia yang khas dan menelusuri bagaimana mekanisme pasrah bekerja untuk membebaskan kita dari hambatan-hambatan yang paling umum. Contoh. Public speaking adalah salah satu hambatan yang paling umum. Nih ya, ngomongin public speaking tuh hambatan paling umum nih, Hawkins bilang. Bener sih. Banyak orang idenya bagus, tapi dia tidak bisa menyampaikan idenya, maka idenya nggak jadi apa-apa. Bahkan niat yang bagus tanpa penyampaian yang tepat juga bahaya. Ya, teman-teman ya. So, good speaker adalah good listener. Jadi pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Udah no debat aja. Jadi kalau kalian pengen jadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik anyway. Ya, jadi jangan sampai listen to reply, tapi listen to understand. Karena once listen to reply, kita nggak dapat hal baru gitu teman-teman. Anyway. Ingat ya, salah satu contoh orang yang tingkat emosi, kecerdasan emosinya rendah, orangnya nggak pandai mendengarkan. Udah gitu aja. Ya, anyway. Pada level apati, di arena ini kita mengatakan, oh, aku tak mungkin bisa ngomong di depan. Aku bisa gelagapan.
Tidak ada yang mau mendengarkanku, tidak ada yang layak dikatakan dariku. Jika kita mengingatkan diri sendiri tentang niat itu, kita akan melihat bahwa apati sejatinya hanya menutupi rasa takut. Sekarang, pikiran tentang public speaking itu menakutkan, bukan ketidakmungkinan. Ini teman-teman bedain ya. Jadi gini. At some point. Dalam tahapan ini, mending takut daripada apatis gitu. Pemikiran nggak mungkin dan takut itu dua hal yang berbeda. Oh ini teman-teman penting untuk dirasain aja. Aku tuh sebenarnya takut atau ngerasa nggak mungkin sih gitu. Ya. Nah, kalau udah mulai nggak mungkin itu naik satu level ke takut daripada di apatis. Ini menghasilkan titik cerah tertentu. Faktanya bukanlah kita tidak bisa, melainkan kita takut. Duh, kalau ngomong didengerin nggak? Teman-teman, saya mau cerita ya, dikit nih. Cerita nih. Ini fakta ya. Ya gimana nggak fakta, pengalaman saya gitu. Saya besar di dunia broadcasting. Dan dunia broadcasting itu pasti nggak jauh dari apa? Melakukan yang namanya pertunjukan. Ya. Jadi dulu waktu saya pertama kali show, tuh deg-degan. Tapi memang karena deg-degannya ya nggak sedeg-degan orang sih. Karena balik lagi itu mungkin bakat. Ingat ya kalau teman-teman pernah dengar Story of My Life. Saya ini termasuk orang yang, teman-teman tahu demam panggung ya? Ada orang begitu dapat panggung demam. Kalau saya kebalikan. Kalau nggak ada panggung saya demam gitu. Karena saya senang banget tampil gitu. Anyway. Nah, singkat cerita, bagaimana saya bisa belajar dan bagaimana saya bisa menguasai audiens itu adalah part dari pembelajaran yang disebut dengan yang namanya showmanship. Anyway. Ya, jadi kalau di pertunjukan, khususnya di dunia magician, itu sangat dikenal dengan yang namanya showmanship. How to manage the audience. Bagaimana kita memanage audience. Teman-teman audiens saya, jadi saya penting banget untuk tahu kapan saya harus A, harus B, harus C, kapan saya harus jokes, kapan saya harus serius, kapan penekanan ini, dan kapan saya harus bicara begini, dan kapan saya harus memberikan contoh. Nah, beda nggak? Teman-teman bisa ngerasain nggak ritme-ritme omongan saya dari tahapan-tahapan barusan itu mengalirkan sesuatu gitu? Kebayang nggak kalau saya dari awal ya, Hawkins mengatakan, aku tak mampu, aku tak akan. Cara lain untuk keluar dari apati adalah melihat apa ya. Udah, nggak akan ada yang nonton aja. Udah aja. Jadi kalau sekarang ada yang komplain, aku tuh kalau live nggak banyak yang nonton, iya kamu nggak menarik masalahnya gitu. Kamu nggak belajar showmanship gitu. Kamu tidak menguasai audiens gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Bagaimana kita menguasai tentang public speaking katakanlah. Nah, yang mau saya ceritain gini teman-teman. Ini berkaitan rasa takut nih ya. Dulu saya terdidik dengan stage, dengan offline audience. Offline audience. Jadi buat saya menghadapi ratusan atau ribuan offline penonton, itu udah terdidik dari 7-8 tahun saya latihan gitu. Anyway. Tetapi begitu masuk broadcast, masuk TV, menghadapi satu kamera live, itu deg-degannya minta ampun teman-teman. Kenapa? Karena begitu ngelihat satu kamera, mata kamera mewakili jutaan penonton RCTI waktu itu. Ya. Nah, yang saya udah punya pengalaman, jadi gini, offline dan online, on air, live taping, itu semua beda tuh feel-nya gitu. Nah, sehingga begitu saya mulai pertama kali mau live, dulu acara The Master tuh live semuanya. Jadi kebayang nggak, begitu saya terjun di broadcast, langsung harus mengalami live berulang-ulang. Nah, di situ saya ngerasa takut banget gitu. Kebayang nggak, yang tiap hari show misalnya, tapi di situ ada perubahan tuh. Menghadapi satu mata kamera jauh lebih takut. Jadi Hawkins tuh benar.
Bukan yang nggak bisa, tapi takut. Apalagi ya mental-mental, nggak takut salah, ya gitu. Anyway, tapi takut jauh lebih baik daripada apati, sudah gitu poin pentingnya. Garit teman-teman. Jadi kalau kita mau bicara, intonasi penting, bagaimana menyampaikannya penting, kapan menyampaikannya penting, cara menyampaikannya juga penting. Nah, dan kalau saya belajar dan kembali, saya benar-benar ngerti bahwa kenapa ya saya harus jadi magician gitu. Ternyata banyak hal yang saya pelajari di situ gitu. Salah satunya apa? How to manage audience. Bagaimana menyampaikan sebuah idea itu gak bisa kalau nggak latihan anyway teman-teman. Gitu ya. Ya Tuhan tidak didesain untuk ditakuti sih, kan Tuhan Maha Kasih Sayang. Ya tapi sesuai dengan persangkaan sih nggak apa-apa juga sih gitu. Nah yang saya pengen balikin ke sini adalah coba bedain dikit aja. Mana aku nggak bisa dan mana aku takut. Dah, itu dulu. Dan benar kan, ketika, benar kan tuh maksudnya saya ngomong sama diri saya, benar gitu, ketakutan itu tuh nggak kejadian sih rata-rata gitu. Aduh, kalau main ini nanti orang gimana mikirnya ya, aduh, kalau nanti gini nanti orang gimana ya mikirnya. Jadi, yang jauh lebih banyak nyedot energi adalah bukan karyanya, even sebelum memulai berkarya, energinya udah habis. Kenapa? Mikirin orang lain gitu. Ya tapi jangan gini juga, pede sih, tapi nggak ada skillnya ya jangan juga sih gitu. Itu namanya nekat sih. Ya nekat juga penting ya gitu. Tapi pede, nekat, takut, dan bego itu beda tipis gitu teman-teman masalahnya. Sama ya ingat nggak waktu kita bahas sabar, tawakal, ikhlas sama tolol, itu beda tipis semuanya gitu. Gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Anyway jadi mulai mau diulang-ulang disadari ya, aku tuh sabar apa bego sih gitu. Aku tuh sabar menghadapi suami, bukan sabar, lu bego aja kali gitu. Misal gitu, misal ya, bisa. Nah ketika rasa takut ini muncul dan dilepaskan, kita menjadi sadar akan fakta bahwa kita punya hasrat untuk melakukan hal yang kita takuti. Jadi teman-teman, saya punya satu prinsip ya, subjektif nih. Subjektif ya, ini buat saya nih ya, saya cerita sedikit nanti. Kalau itu membuatku takut, jangan-jangan itu adalah prioritas yang harus aku lakukan. Itu buat saya. Contoh, dulu saya tuh takut banget nulis buku. Pas ngerasa-rasa kenapa saya takut nulis buku ya, harus nulis buku nih. Bukan harus sih, perlu lah ya. Kan kita udah lama meninggalkan harus ya. Nggak ada yang harus lah dalam hidup anyway. Kayaknya saya perlu nulis buku nih. Kenapa? Karena saya takut masalahnya. Waktu nulis tuh, aduh ini tulisan jelek banget. Ya siapa yang baca, siapa yang beli. Aduh nanti kalau nggak laku, masa nih The Master Abu Marlo gitu misalnya ya. Bukunya nggak laku. Aduh nanti kalau datang infotainment gimana ya. Kalau datang orang gimana. Wah udah deh teman-teman. Udah aja. Dan itu kalau nggak dilatih, nggak diregulasi gitu, bahkan kita nggak akan bisa melakukan karya apapun yang membuat kita justru nggak kemana-mana gitu. Ya nanti ujung-ujungnya karena nggak fokus sih. Ujung-ujungnya karena apa? Karena nggak sadar. Ujungnya ke situ gitu. Gitu. Kok aku takut mati? Masa harus mati, Kang? Ya sekarang pertanyaannya, mati itu pasti. Ngapain menakuti sesuatu yang pasti? Betul nggak? Kalau orang takut mati berarti dia nggak berani hidup. Dan orang yang takut mati berarti dia nggak rela untuk pulang ke kesejatian. Berarti kemelekatannya tinggi. Gitu ceritanya. Tapi nanti kita bahas tentang itu. Ketika rasa takut ini muncul dan dilepaskan, kita menjadi sadar akan fakta bahwa kita punya hasrat untuk melakukan hal yang kita takuti. Ya. Sekarang kita melihat hasrat.
yang dihalangi oleh rasa takut dan mungkin diperparah oleh duka cita karena kehilangan kesempatan di masa lalu, amarah pun muncul. Pada titik ini kita telah beralih dari apati ke duka cita, ke hasrat, dan ke amarah. Nah, jadi ada layer ternyata teman-teman. Duh, kenapa ya jadi gini? Karena dulu pengalamannya di ini paling gampang. Aduh, mau ngomong nembak gimana ya? Nggak apa-apa ya. Dulu kayaknya pernah nembak tapi ditolak gitu misalnya. Ya pernah ada yang ditolak di sini. Itu kan ada trauma tuh biasanya. Tuh dulu ditolak nih misalnya. Tuh ya. Nah nanti kapan-kapan kita bahas trik nembak tanpa penolakan. Wah, nanti kita bahas tuh. Anyway, buat yang butuh aja sih gitu. Ya. Ya. Nah, jadi ternyata semua si level ini tuh layer by layer by layer by layer gitu kira-kira. Ya, tapi yang paling penting ya yang mau diomongin Hawking di sini adalah sebisa mungkin lepas dari apati aja. Nah, ini udah jadi stigma nih. Tapi kan aku cewek lah, emang cewek nggak boleh nembak ya gitu. Nah, itu kan stigma tuh ya. Anyway, pada titik ini kita telah beralih dari apati ke duka cita, ke hasrat, ke amarah. Dalam amarah ada lebih banyak energi dan kemampuan untuk bertindak. Amarah sering mengambil bentuk kekesalan, seperti kekesalan karena kita telah setuju untuk berbicara di depan umum dan sekarang merasa wajib untuk melakukannya. Ada juga amarah terhadap ketakutan kita yang telah menghalangi pencapaian di masa lalu. Dan amarah itu mengarah pada keputusan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Teman-teman jangan lupa ya, amarah tuh power loh. Tapi jangan sampai ada amarah, outputnya merusak gitu. Ingat ya cerita Adele diputusin atau putus gitu. Sedih, bikin lagu, kaya. Ini udah diputusin, lempar-lempar gelas, lempar-lempar piring, udah putus, piring gelas hilang, rugi gitu, ya. Jadi kalau habis diputusin, coba bikin lagu gitu, atau nulis puisi gitu, ya misal. Ya kalau nggak nulis puisi juga terserah deh gitu. Tapi yang penting coba pikirkan dan rasakan sesuatu yang mau melakukan apapun, jangan yang merugikan gitu. Ingat ya, itu semua adalah energi. Sama kayak cinta teman-teman. Cinta itu energi yang besar. Tetapi ketika kita salah menggunakan, too much love will kill you kalau kata Queen. Hati-hati gitu. Powernya gede, tapi salah make, itu menghancurkan gitu. Gitu. Ya. Ada juga amarah terhadap ketakutan kita yang telah menghalangi pencapaian di masa lalu dan amarah itu mengarah kepada keputusan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Keputusan ini bisa mengambil bentuk kursus public speaking. Ketika kita mendaftar untuk kursus public speaking, kita telah bergerak naik ke energi kebanggaan karena kita akhirnya menghadapi masalah dengan berani. Dalam perjalanan ke kursus public speaking, sekali lagi lebih banyak rasa takut yang muncul. Karena rasa ini terus-menerus diterima dan dipasrahkan. Kita menjadi sadar bahwa kita memiliki keberanian dalam kemampuan kita setidaknya untuk menghadapi ketakutan kita dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Level keberanian memiliki banyak energi. Energi itu mengambil bentuk pelepasan terhadap residu rasa takut, amarah, dan hasrat. Sehingga di tengah-tengah kelas public speaking, kita tiba-tiba mengalami penerimaan. Pertamanya takut, lama-lama ketagihan gitu. Ini sama kayak orang yang baru pertama live ya. Enggak. Besok-besok ketagihan. Live mulu gitu. Pertamanya malu biasanya gitu. Biasanya. Gitu ya. Dan itu kan perlu dilampaui. Dilampaui gitu. Dengan penerimaan muncullah kebebasan dari perlawanan
yang sebelumnya mengambil bentuk rasa takut, apati, dan amarah. Sekarang kita mulai mengalami kegembiraan. Yeay! Makanya teman-teman, begitu kita tahu sesuatu dan bisa sesuatu, waduh, girang banget gitu. Ih, yes gitu. Sama kayak abis baca ya teman-teman. Rasain deh kalau yang suka baca, before after, 1 jam sebelumnya kayak nothing gitu begitu baca. Ih, something gitu. Anyway. Tapi abis gitu diputusin sedih juga sih gitu ya. Ujungnya ke situ. Ada kepercayaan diri karena penerimaan. Aku mampu melakukannya. Yes, I can do it. I can do it gitu. Makanya teman-teman perlu sedikit apresiasi terhadap diri, terhadap keberhasilan-keberhasilan kecil. Do appreciate yourself. Itu penting. Ya. Tapi apresiasinya jangan banyak makan gula, jangan ya. Aku mau mengapresiasi, banyak makan gula, jangan. Nggak bagus juga. Pada level penerimaan ada kesadaran yang lebih besar terhadap keberadaan orang lain, sehingga di kelas public speaking kita menjadi sadar akan rasa sakit, penderitaan, rasa malu orang lain di dalam kelas dan mulai peduli pada mereka. Nah, ini yang asik. Begitu ketemu sefrekuensi, belajar bareng, ternyata orang juga gitu ya. Ah, udah deh, gitu loh teman-teman. Tapi jangan gini ya, ternyata dia juga kasihan misalnya. Contoh-contoh. Sekarang tuh banyak orang bersyukur tapi belagu misal ya. Nah, kamu tuh bersyukur ya. Kamu tuh tiap hari bisa makan makanan enak. Lihat tetangga, mau makan aja susah. Nah, ini bukan bersyukur, namanya ngehina gitu. Gitu ya. Seperti di room ini ya, itu ngelihat yang jomblo yang lain. Ini banyak juga ternyata gitu. Nah, gitu kira-kira. Contoh ya, contoh. Dengan munculnya rasa welas asih terhadap, ini penting nih. Ini penting banget nih. Salah satu key point nih. Makanya teman-teman, kalau ingin ahli, ajarin. Kalau pengen jadi master, ajarin. Karena setiap kita mengajar, semakin terasa. Semakin mastery gitu. Ya, itu penting. Makanya mengajar itu sesuatu hal yang mempertajam. Fix. Ya. Dengan munculnya rasa welas asih terhadap orang lain, kesadaran yang terpusat pada diri sendiri lalu menghilang. Peristiwa itu lalu disusul dengan datangnya momen-momen kedamaian. Ya ampun, teman-teman cobain deh. Kebaikan sekecil apapun itu really something. Makanya begitu kita ngasih, endorfin ada. Keluar tuh. Gitu. Maka nanti kita sadar bahwa kita gak pernah nolong orang lain karena kenapa? Begitu aku menolong orang lain, aku lagi menolong diriku. Maka satu-satunya cara untuk menolong diri adalah menolong orang lain. End of topic. Period, titik, gitu. Dan kebayang gak ketika kita mastery sesuatu, ada orang butuh, aduh teman-teman, beneran nyaman gimana ya, happy banget gitu. Dia lagi butuh tahu ini, tahu jawabannya, cerita, dan dia merasa mendapatkan, ya aduh teman-teman, itu udahlah, priceless aja. Anyway, ya. Peristiwa itu lalu disusul dengan datangnya momen-momen kedamaian. Dalam perjalanan pulang dari kelas, kita mengalami kepuasan batin, perasaan bahwa kita telah tumbuh, bahwa kita telah berbagi. Dengan berbagi, itu menumbuhkan diri sebenarnya. Makanya teman-teman, kenapa sih kita berbagi pengalaman? Apa yang aku alami, aku bagikan. Karena siapa tahu kamu bisa belajar dari apa yang aku alami gitu. Nice kan? Nice banget. Bukan debat, bukan
merasa benar gitu. Makanya kalau dalam perspektif ya sering dengar nggak majelis taklim. Majelis taklim itu bukan tutur-tutur kata-kata ceramah, bukan. Ini pengalamanku, apa pengalamanmu? Yuk berbagi pengalaman, saling mengisi batin gitu loh. Anyway, dalam pengalaman berbagi, kita telah melupakan diri sendiri untuk beberapa saat dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Nah, jadi teman-teman, udah deh. Kalau kalian lagi bete, lagi sedih, cara lepas dari itu, tolonglah orang lain, apapun itu. Apapun itu. Dalam pengalaman berbagi, kita telah melupakan diri sendiri untuk beberapa saat dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Kita menikmati pencapaian orang lain. Dalam keadaan ini ada anugerah yang mentransformasi diri kita, penemuan kasih sayang di dalam batin, perasaan terkoneksi dengan orang lain, dan rasa welas asih atas penderitaan mereka. Dahsyat nggak? Ini kan the truth of love gitu teman-teman. Kita boleh ngomongin cinta gak sih? Jangan udah malam. Besok lagi ya. Pernah dengar cerita Zulaikha sama Yusuf gak? Wah, that's very good example banget tuh. Berbicara dalam konteks tentang peniadaan diri gitu. Wah, itu dahsyat sih. Karena dalam ulas asih dalam cinta bahwa aku tiada gitu kira-kira. Ya, saya kasih contoh nih ya. Ini dongeng bagus banget nih. Cerita lah ya. Dalam perspektif sufism, tasawuf gitu. Ini saya cerita tasawuf tapi universal ya teman-teman ya. Jadi ada seorang murid datang ke guru tasawuf. Terus dia bilang, "Guru, aku mau belajar ketuhanan. Aku mau belajar tentang tasawuf gitu. Sufi gitu." Tahu nggak apa yang si guru ini nanya pertama kali ke muridnya? "Hai anak muda, kamu pernah jatuh cinta nggak?" Si anak muda ini yang mau jadi murid bilang, "Belum pernah guru." "Alah udah, nggak usah ngomong tasawuf lah. Kamu jatuh cinta aja dulu, nanti balik lagi." Jadi jatuh cinta adalah jembatan untuk mengenal Tuhan sebenarnya. Karena ternyata yang dicintai sebetulnya bukan siapanya, bukan sosoknya, tetapi hanya dia. Dia yang menampil dalam sosok itu karena yang kita lihat ketika kita mencintai, kita hanya melihat dia gitu. Yang menampil pada sosok tertentu gitu. Singkat cerita, jatuh cintalah si orang ini. Ya teman-teman, kalau ngomongin cinta, cinta sama apa sih? Kulit? Kan enggak. Beauty itu di mana sih? Ya kulitnya sama-sama kulit kok. Sama-sama saripati tanah gitu, kecuali tanah sengketa misalnya. Tapi poinnya kan yang namanya the beauty itu bukan dalam konteks yang namanya physical. Ya. Ada 4 cewek putih, belum tentu bisa ada rasa cinta gitu. Sama-sama putih gitu kira-kira. So, what is love gitu? Karena balik lagi konteksnya tidak pada physical, konteksnya tidak pada jasad gitu. Ya, nah singkat cerita, si murid ini nggak ngerti apa urusannya si guru saya nyuruh saya jatuh cinta, orang saya mau belajar ketuhanan gitu misalnya. Ya udah sih. Ya bukan berusaha juga ya, namanya cinta kan nggak bisa dipaksain gitu. Nah singkat cerita dia mengalami gitu, singkat cerita. Terus dia bilang ke gurunya, "Guru, aku udah siap belajar karena aku sudah mengalami jatuh cinta." Dia bilang. Terus dia bilang, si guru nanya, "Apa yang kamu rasakan ketika kamu jatuh cinta?" Si muridnya bilang, "Guru, jatuh cinta membuat aku tiada karena yang aku pikirkan hanyalah yang aku cintai. Jatuh cinta mengajarkan
menghilangkan diriku karena yang hadir hanyalah yang aku cintai. Karena ketika kita jatuh cinta, yang ada hanyalah yang kita cintai gitu. Baru si guru ini bilang, kamu bisa mulai besok gitu kira-kira. Nah, itulah perspektif ketika kita berbicara tentang the truth love atau Rahman Rahim atau welas asihnya Tuhan gitu. Bahwa ketika mengatakan atas nama kasih sayang, artinya apa? I am nothing, akunya nggak ada. Yang ada hanyalah welas asih. Yang ada hanyalah dia gitu. Abunya nggak penting lagi di situ gitu. Yo, kalau lagi jatuh cinta, mau makan ingat dia, mau ngapain ingat dia. Siapa yang diingat terus? Yang dicintai gitu. Nah, perlahan belajar kepada makhluk, ketika nanti terlatih, naik kepada holik gitu kira-kira. So that's why love, cinta adalah the most essential things in life gitu teman-teman. Anyway. Dalam pengalaman berbagi, kita telah melupakan diri sendiri untuk beberapa saat dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Kita menikmati pencapaian orang lain. Dalam keadaan ini, ada anugerah yang mentransformasi diri kita, penemuan kasih sayang di dalam batin, perasaan terkoneksi dengan orang lain, dan rasa welas asih atas penderitaan mereka. Dengan perkembangan penuh ini, kita kemudian bisa berbagi dengan orang lain tentang bagaimana kita menyimpan rasa takut berbicara di depan umum. Jadi cerita. Teman-teman, semua kesulitan dan penderitaan hidup kita suatu saat nanti akan menjadi cerita yang penuh energi untuk kita ceritakan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan penderitaan kita akan berubah menjadi energi kehidupan untuk orang lain. Oke. So, langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasinya, keberhasilan yang kita alami, meningkatnya penghargaan diri pada diri sendiri, dan perubahan-perubahan positif dalam jalinan hubungan kita. Semuanya karena kenapa? Uplifting the love itself gitu. Meningkatkan si welas asih gitu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Dapat ya? Mudah-mudahan apapun itu, karena pasti kita akan mengunyah dan kita akan mewadahi sesuai dengan wadahnya masing-masing. Apapun itu yang kita dapetin malam hari ini, kita syukuri. Dan kita rasakan kebersyukuran sebagai sebuah anugerah gitu. Karena saya rasa ini adalah energi yang penting untuk kita regulasi dalam keseharian gitu kira-kira. Anyway. Terima kasih teman-teman. Semoga Letting Go 19 ini bermanfaat. Dan jangan lupa tetap sehat dan bahagia. Love you all. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.